Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat teman-teman semua terkait pastinya dengan pendaftaran P3K ya. Nah, kebetulan kita ada informasi update buat rekan-rekan semua. Nah, dimana yang pertama admin juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa sekarang portal SSCSN ya, dimana H-5 penutupan itu sering kali error. Nah, ini sering kali error teman-teman ya. Banyak rekan-rekan kita yang menyampaikan bahwa portal SSCSN sekarang error ya. Nah, tapi ada juga yang bisa mengakses, mungkin karena di suatu waktu banyak yang mencoba mengakses sehingga terjadi error, dan mungkin teman yang lainnya tiba-tiba mencoba di saat yang lain sudah bosan ya untuk mencoba. Nah, teman-teman ya, jadi teman-teman siap-siap sekarang. Bagi yang memang dokumennya sudah lengkap, sudah diteliti dengan baik, nah silahkan diakhiri pendaftarannya ya. Silahkan diakhiri pendaftarannya. Namun buat yang belum mengakhiri pendaftarannya atau masih ragu-ragu, nah silahkan disimak informasi kali ini. Jika ada suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Informasi Badan Kepegawaian Daerah kepada P3K guru. Jadi di sini jelas yang disebut teman-teman ya, yaitu untuk guru. Bahkan jika kita lihat di sini juga jelas ya untuk guru. Dan di sini ada tanya jawab ya. Oke, mungkin pertanyaan ini atau hal-hal yang seringkali membuat rekan-rekan bingung ya. Nah, bagaimana jika data saya tidak ditemukan, atau bagaimana jika pendidikan saya dianggap tidak linear, atau bagaimana jika setelah masuk ternyata jam mengajar saya tidak cukup? Oke. Nah, silahkan jika teman-teman mendapatkan masalah seperti yang disampaikan di sini ada 3 ya. Silahkan hubungi layanan helpdesk Kemendikbud ya, Bapak Ibu. Datanya sudah dikunci dari pusat by system. Nah, ini dikunci dari pusat by system. Siapa yang mengunci? Kemendikbud. Oleh karenanya, silahkan gunakan link yang sudah pernah saya share untuk laporannya. Katanya ada yang sudah di-share ya untuk laporannya. Maksudnya laporan terkait kendalanya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan, nanti kita cek ya, di bagian layanan helpdesk Kemendikbud juga. Nanti kita buka. Nah, bagaimana melihat linearitas pendidikan? Nah, ini ya, sebenarnya admin sudah share yang ini, tapi nanti kita lihat lagi. Ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan pendidikan saya D3 Manajemen Informatika. Yang ada hanya D3 Manajemen. Atau bagaimana saya mengetahui jurusan yang sesuai dengan pendidikan saya. Nah, di sini silahkan cek kesesuaian mata kuliah wajib kedua pendidikan tersebut. Nah, ini ya, D3 Manajemen Informatika dan D3 Manajemen. Terus di sini S1 Administrasi Negara dengan S1 Ilmu Administrasi Negara. Oke, jadi antara syarat pendidikan yang tercantum dengan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Misal di D3 Manajemen dan D3 Manajemen Informatika, apabila terdapat kesesuaian minimal 70% mata kuliah wajib pada D3 Manajemen Informatika dan D3 Manajemen, silahkan daftar. Jika apabila katanya ya, atau jika terdapat kesesuaian 70% ya antara Manajemen Informatika dan Manajemen atau D3 Manajemen. Jika tidak sampai 70%, maka itu dianggap tidak sama. Lalu untuk D4 dan S1. Ini aturannya jelas. Walaupun dianggap setara, tapi kalau diminta hanya salah satunya, misalnya hanya S1 atau D4 saja, maka yang lainnya tidak bisa mendaftar. Nah, ini benar teman-teman ya. Jadi teman-teman juga hati-hati. Jika yang diminta misalnya S1, ya jangan yang dimasukkan misalnya D3-nya atau D4-nya begitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau di pendidikan sekarang, kalau guru ya, itu sepertinya untuk lulusan-lulusan sekarang itu sudah tidak ada D4 teman-teman ya. Tidak ada lagi D4. Silahkan dikoreksi jika keliru ya. Kalau yang admin tahu ini sudah tidak ada D4. Yang ada ijazah 1.
Oke, karena D4 kan ijazah apa ya bahasanya dulu, penyetaraan atau apalah. Ya, mungkin teman-teman yang paham bisa sampaikan di kolom komentar terkait D4 ini. Maka yang lainnya tidak bisa mendaftar. Sama analoginya antara SMA dan SMK, sama dan setara kan. Tapi kalau formasinya mensyaratkan cuma SMA, maka SMK tidak sesuai kualifikasi. Begitu pula sebaliknya. Kecuali mungkin yang misalnya SLTA sederajat. Ya, karena kita tahu SMK, SLB, MA itu sederajat teman-teman ya. Tapi kalau cuma disebutkan SMA atau SMK atau bahkan mungkin MA, jangan coba-coba menggunakan kedua ijazah ini atau di luar daripada MA ini teman-teman ya. Jadi itu hal yang penting teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya terkait layanan helpdesk. Ini penting juga teman-teman ya, sekaligus mungkin untuk teman-teman yang memiliki apa namanya kebingungan terkait kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang tersedia atau jabatan yang dipersyaratkan. Nah, sebenarnya kita bisa masuk melalui portal P3K Guru ya. P3K Guru Kemendikbudristek. Teman-teman ya bisa searching di Google. Nah, ini P3K Guru 2024, portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2024. Jadi ini khusus guru ya portalnya. Jadwal seleksi, nah ini kan kita sudah tahu teman-teman ya jadwal seleksinya ini, dan kembali bisa dilihat lagi di sini bahwa ini akan berakhir tanggal 20 Oktober ya. Oke, kita ini proses seleksi, pengumuman seleksi. Nah, ini pendaftaran masih terus berjalan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi ini masih kosong. Oke. Nah, terkait apalagi namanya linearitas. Nah, ini kalau misalnya guru ya, admin juga lupa apakah semua kualifikasi ada di sini. Tapi teman-teman silahkan cek lah, guru atau non guru silahkan dicek terkait surat edaran linearitas ini teman-teman ya. Bisa teman-teman cek melalui portal P3K, terus silahkan diunduh di sini. Nah, ini teman-teman ya, silahkan diunduh dan teman-teman silahkan cek. Misalnya tadi D3 manajemen, apakah linear ke formasi D3 manajemen informatika, apakah bisa ke manajemen, misalnya seperti itu ya contohnya. Silahkan begitu pula misalnya S1 pendidikan seni, apakah boleh ke PKWU misalnya begitu, silahkan dicek. Nah, ini untuk layanan helpdesk-nya ini buka dari jam 8 nih teman-teman ya sampai pukul 20. Ini teman-teman bisa menghubungi melalui layanan call center. Nah, ini nomor yang sudah disiapkan atau disediakan oleh pihak Kemendikbud. Ada juga Telegram, teman-teman bisa kirim pesan. Nah, ini ada portal bantuan melakukan buat aduan ya. Misalnya mengalami tadi kendala-kendala seperti tadi, teman-teman silahkan buka buat aduan ini, klik di sini ya. Kita tunggu. Nah, ini ya proses buka. Oke, nah di sini teman-teman bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya mungkin teman-teman masih bingung. Lengkapi formulir di bawah ini untuk mengajukan pertanyaan seputar P3K Guru. Nah, teman-teman silahkan masukkan NIK-nya, nama lengkapnya, pastinya sesuai KTP ya, email, nomor HP, asal provinsinya, asal kabupaten kotanya, terus judul pengaduannya, kategori pengaduannya, misalnya judulnya terkait tentang kualifikasi pendidikan, kategori pengaduannya apa, dan nah di sini teman-teman bisa menuliskan setidaknya bisa lebih detail ya, bisa lebih detail di sini di bagian isi pengaduan terkait apa yang teman-teman ingin sampaikan. Setelah itu isi bagian ini ya, apa namanya, checklist. Silahkan di checklist dan kirim aduan. Nah, semoga pertanyaan teman-teman itu segera mendapatkan jawaban dari pihak Kemendikbud langsung. Nah, termasuk tadi masalah apa tadi, jam ya, ada tadi ya masalah jam yang misalnya kok tiba-tiba tidak mencukupi begitu. Nah, ini teman-teman ya, jadi terkait dengan aduan dan linearitas, teman-teman bisa cek di portal P3K Guru. Mungkin cukup sekian teman-teman ya informasi yang dapat admin sampaikan dari Badan Kepegawaian Daerah dan juga terkait
linearitas dan permasalahan yang teman-teman mungkin temui di pendaftaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.